Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam. Bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang banyak pertanyaan yang menanyakan, Mas, kompresor dulu atau EQ dulu? Nah, ini banyak banget ditanyakan dan masih membuat bingung teman-teman semuanya ya. Pro player minggir dulu. Ini buat teman-teman yang masih bingung tentang sebenarnya urutan yang benar itu kompresor dulu atau EQ dulu sih. Nah, keduanya itu tidak penting teman-teman. Tidak penting mana yang duluan. Yang terpenting adalah kalian mengerti tujuannya, dampaknya atau impactnya. Ketika aku pakai kompresor dulu, impactnya apa? Kalau aku pakai EQ dulu, impactnya apa? Nah, itu yang terpenting. Jadi dalam mengeksekusinya nanti kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Aku sebenarnya sudah pernah bikin video tentang urutan-urutan plugin itu yang benar seperti apa, kemudian dampak-dampaknya seperti apa. Nah, cuman di video kali ini aku ingin lebih memperbaharui lagi informasinya, kemudian ya biar lebih fresh aja, barangkali sudah tertimbun lama gitu ya, banyak teman-teman baru yang belum menonton gitu. Oke teman-teman, jadi menjawab EQ dulu atau kompresor dulu, kita langsung praktekkan supaya teman-teman bisa mengerti apa sih bedanya gitu ya. Let's go teman-teman. Boom. Nah, di sini aku sudah menyediakan satu data vokal. Tuhanku cinta dia. Ini masih raw, masih mentah, belum di EQ, belum di kompres. Habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku. Jadi masih ya natural lah, transparan gitu. Hasil rekamannya seperti ini gitu. Nah, kemudian poin yang pertama, kita mengenal dulu EQ. EQ itu berfungsi macam-macam teman-teman ya. Fungsi yang pertama adalah dia membersihkan frekuensi-frekuensi sampah. Itu adalah EQ. Ya, kita tidak akan membahas lebih detail. Ini cuman sebagai bridging aja biar nanti kalian tidak bingung. Yang pertama, EQ itu untuk membersihkan frekuensi sampah atau frekuensi-frekuensi yang sekiranya mengganggu atau bahkan tidak terpakai di track audio kita. Nih. Misalkan nih, nah ini kan ada low frekuensi nih, yang biasanya kita lakukan low cut atau high pass filter. Supaya apa? Ini adalah frekuensi sampah. Ya, biasanya kita langsung lakukan gini, des. Nah, biar apa? Biar frekuensi sampah ini terbuang. Karena ini tidak ada suaranya nih. Ini cuma gemuruh noise aja. Itu salah satu contohnya. Kemudian fungsi yang kedua EQ adalah shaping atau pembentukan karakter dari audio kita. Contohnya misalkan, vokalnya ini terlalu mendem bahasanya gitu ya, terlalu bumi. Maka kita potong low-nya, misalkan potong begini. Nah, gitu. Atau kurang bright, maka kita boost high frekuensinya. Tuhanku cinta dia. Ya, akhirnya lebih open, lebih bright, karakternya berubah atau bentuknya, shapingnya berubah dari data yang sebelumnya. Itu fungsi kedua dari EQ. Oke, itu dulu poinnya teman-teman ya. Nah, kemudian kompresor pada basicnya adalah dia itu mengkompres seluruh audio kita untuk meratakan apa? Dinamika. Maka dinamakan dynamic processing kompresor tersebut. Nah, maka yang dilakukan kompresor adalah mengkompres setiap frekuensi datanya, dia press supaya apa? Menghasilkan dinamika yang lebih rata. Tidak ada tiba-tiba keras, tiba-tiba kenceng. Nah, apa yang diratakan? Salah satunya adalah amplitudo dari frekuensi respon ini tadi. Oke, nangkap ya? Nah, jadi apa yang akan terjadi? Contoh begini teman-teman. Kapan ketika kita ingin melakukan EQ dulu? EQ dulu biasanya aku akan lakukan untuk membersihkan sampah frekuensi di awal. Oke?
Kenapa? Karena ketika frekuensi sampah ini Tuhan masih ku terbawa, cinta ya, nih dia, muncul nih. ku ingin bersamanya. Nah, lonjakan-lonjakan low frekuensi ini kalau tidak dibuang, maka dia akan mengganggu kinerja dari kompresor. Jadi kalau kita lakukan kompres terlebih dahulu, di sini aku praktekkan misalkan pakai LE2E gitu ya. Nah, aku langsung kompres dulu tanpa aku buang sampah frekuensinya. Tuhan ku cinta dia. Nah, dinamikanya jadi nggak enak. Kenapa? Karena dia bukan hanya mengkompres audionya saja, tetapi dia juga tertrigger oleh sampah-sampah frekuensi yang tidak diperlukan. Karena kan dia mengkompres secara keseluruhan tadi kompresor itu, termasuk amplitudo dari frekuensi data audio kita. Maka dia kerjanya itu kayak ada shadow yang tidak terlihat, tapi dia ikut bekerja gitu loh teman-teman. Jadi ada orang nih di sini mau kita press gitu kan, mau kita tekan, tapi di belakang kita tuh ada bayangan yang tidak terlihat, yang tidak terdengar, itu ikut ke kompres juga. Nah, mengganggu, padahal ini kayaknya udah clear gitu kan, udah bersih. Nah, inilah frekuensi sampah. Di belakang kita ini kayak makhluk halus aja, nggak kelihatan, tapi mengganggu. Nah, itu mengganggu kinerja dari kompresornya. Makanya keputusan yang terbaik ketika kondisinya seperti itu adalah gunakan EQ dulu. Untuk apa? Untuk buang sampah frekuensi. Misalkan salah satu sampahnya di low frekuensi, maka kita lakukan high pass filter atau low cut. Nah, di sini misalkan kita potong nih di 120-an gitu kan untuk suara cewek. Lebih bersih low frekuensinya. Ya, maka si kompresor akan bekerja lebih ideal karena dia sudah tidak bersusah payah untuk ngompres di bagian low frekuensi yang nggak kepake tadi. Dia berfokus kepada tonal yang ada di frekuensi yang memang sudah fix terpakai. Tuhan ku cinta dia, ku ingin bersamanya. Lebih rapi, lebih natural, jadi tidak engap. Tidak tiba-tiba kompresornya langsung zut overkompres, zut overkompres. Padahal di bagian-bagian tertentu kompresornya kecil loh, kompresnya misal 2 dB, 3 dB. Tapi kok di part tertentu tiba-tiba zut 10 dB, zut 6 dB. Ada apanya? Ternyata dia berusaha mengkompres di bagian frekuensi-frekuensi sampah. Ini cuma salah satu. Frekuensi sampah low ini cuma salah satu. Belum lagi yang ada di area mid, belum lagi yang ada di area harsh atau area high frekuensi. Itu juga perlu kita EQing atau kita bersihkan supaya kompresor lebih optimal lagi untuk bekerja di suara yang memang diperlukan. Maka jawabannya adalah EQ dulu baru kompresor. Nangkap teman-teman ya, itu yang pertama. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita lakukan kompresor dulu baru EQ? Kita balik ini teman-teman ya. Kompresornya di awal, EQ-nya setelah kompresor. Hal yang terjadi pertama tadi yaitu teman-teman, kompresor akan bekerja secara keseluruhan termasuk frekuensi sampah. Maka frekuensi sampahnya juga bisa ikut terangkat, akhirnya noise-nya muncul, akhirnya tonalnya berantakan. Nah, ini berakibat apa? Perubahan tonal atau perubahan tone, perubahan karakter dari data audio kita. Jadi kompresor itu bukan semata-mata mengkompres dinamika atau volume saja, biar volumenya rata, nggak tiba-tiba naik, tiba-tiba kecil. Bukan hanya itu. Tetapi di balik itu, kompresor juga menyimpan fungsi kerja, salah satunya adalah merubah tonality dari audio kita. Hebat kan kompresor itu. Jadi apalagi kalau kompresor-kompresor yang memang basicnya emulasi dari analog, maka secara otomatis dia itu membawa karakteristik, membawa coloring, membawa saturate. Jadi audio yang terkena kompresor lebih dulu, tonalitinya bisa saja berubah. Dengan teknis sama tadi, frekuensinya ikut terkompres. Entah itu frekuensi yang memang diperlukan,
atau harmonik frekuensinya, fundamental frekuensinya, atau bahkan sampah frekuensinya ikut terkompresi sehingga tonalitinya berubah. Yang tadinya mungkin datanya seperti ini. Tuhanku cinta Nah, dia. katakanlah low frekuensinya masih aman nih, walaupun tidak di low cut masih aman. Tetapi begitu kena kompres, karena sifatnya kompresor ini adalah sedikit mengangkat yang kecil, sedikit menurunkan yang besar, kan gitu konsep dasarnya. Maka low frekuensi yang tidak dibuang tadi ikut sedikit terangkat. Tuhanku cinta Tonalnya dia. berubah, noise-nya berubah. Ya. Itu kalau kita coba di overcompres deh biar kelihatan. Tuhanku cinta dia. Nah. Ku ingin bersamanya. Ya toh? Maka jadinya kompresor ini menjadi pewarnaan selain EQ. Tadi EQ bisa mewarnai kan, EQ bisa shaping. Ternyata kompresor juga bisa melakukan hal tersebut. Atas dasar ya tadi kompresor bekerja di amplitudo frekuensi juga. Bukan hanya sekedar menaik turunkan volume, tidak. Tetapi amplitudo frekuensinya juga ikut naik turun atau ikut terkompresi sehingga mempengaruhi tonality dari audio kita. Itu kalau kompresor bekerja lebih dulu. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa dampak atau efek dari ketika kompresor dulu atau EQ dulu. Maka kalau aku atau mungkin beberapa engineer lain juga bisa melakukan hal yang sama, tapi ini bukan menjadi patokan. Oke, sekali lagi ini bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah kalian mengerti dampak, impact ataupun goals-nya. Oke, yang biasanya dilakukan engineer atau salah satunya aku itu begini. Yang pertama EQ dulu. Untuk apa? Untuk membersihkan sampah frekuensi supaya kompresor yang bekerja nomor 2 atau slot nomor 2 itu bekerjanya lebih rapi. Jadi nomor 1 itu surgical EQ atau bersih-bersih frekuensi. Yang kedua baru kompresor. Karena kompresor ini merubah tonal, maka tahap yang ketiga aku akan melakukan kompresi lagi, tetapi untuk shaping, bukan untuk bersih-bersih. Jadi aku akan misalkan melakukan begini. Set. Nah, jadi ada 3 tahap yang aku lakukan. Berkaitan dengan EQ dan kompresor tentunya ya, karena konteksnya kan ini EQ dan kompres. Itu. Nah, jadi 3 tahap ini akan saling melengkapi. EQ yang pertama itu membersihkan frekuensi sampah. Untuk supaya tahap berikutnya yaitu adalah kompresor bisa bekerja lebih optimal dengan tanpa dia memproses frekuensi-frekuensi sampah. Nah, yang ketiga kita membentuk tonalitinya kembali dengan EQ. Karena belum tentu cocok tonality yang diciptakan oleh si kompresor. Kan ini belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata oh ini terlalu mid nih, terlalu punch misalkan gitu kan. Vokalnya terlalu nusuk nih mid frekuensinya kena kompresor. Nah berarti kan kita tetap masih perlu EQ lagi. Kita perlu shaping lagi, perlu kita kurangi midnya mungkin, atau perlu kita boosting di high frekuensinya mungkin. Tuhanku cinta dia. Ya kan? Jadi saling melengkapi. Antara tahap 1, 2, dan 3 ini flow atau urutan yang biasanya aku terapkan ketika aku mixing. Jadi semuanya ada tujuannya. Kenapa EQ dulu, kemudian kenapa nomor 2 kompresor, lalu kenapa ditutup dengan EQ lagi. Ya karena itu tadi, EQ yang terakhir untuk mengembalikan tonality atau untuk mengembalikan karakter suaranya sebelum terkena kompresor atau membentuk ulang karakter suaranya setelah dibentuk oleh si kompresor yang belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kompresor yang pertama itu untuk membersihkan frekuensi-frekuensi yang mengganggu supaya kerja kompresornya menjadi lebih ideal. Sebenarnya cuma sesimpel itu guys. Tetapi kalau kalian tidak mengerti konsepnya, nah ini akan menjadi ya mungkin akan menjadi salah kaprah atau kebingungan yang tidak berujung karena kalian bingung akhirnya
Apa ya bedanya EQ dulu, kompresor dulu? Kenapa orang-orang pada pasang 2 EQ, 2 kompresor? Nah, setidaknya kalian sekarang sudah mengerti apa dampaknya ketika kalian memasang sebuah plugin. Itulah yang terpenting kalian ketahui fungsi dan tujuannya, impact-nya apa. Maka kalian bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke, teman-teman, jadi segitu aja videonya. Cukup panjang, tapi ya tidak panjang-panjang amat lah ya. Yang penting kalian semoga tercerahkan, menjadi terbuka gambarannya tentang urutan-urutan plugin ini. Dan ini berlaku sebenarnya tentang atau untuk plugin-plugin lain. Misalkan ada saturasi, untuk reverb, untuk delay, untuk efek apapun itu yang kalian pakai, semua itu akan berimpact atau semua akan ada dampaknya. Mau urutannya ABCD atau DCBA atau ZIGA atau ABEDCB, semuanya itu ada impactnya. Yang terpenting adalah kalian mengetahui fungsi-fungsi setiap plugin yang kalian pakai, sehingga kalian bisa mengambil keputusan dengan tepat. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.